Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini kelas 4 SDIT Al-Fitroh? Alhamdulillah, dahsyat, Allahu Akbar. Nah, kembali lagi bertemu dengan Bu Iyam di pembelajaran apa coba? Ayo, ada yang masih ingat jadwal pelajarannya? Ya, kali ini bertemu di pembelajaran bahasa Indonesia. Membahas tema apa ya sekarang? Nah, ada yang sudah buka-buka buku paketnya? Ya, kalau yang sudah buka-buka pasti tahu nih akan membahas apa Bu Iyam. Tapi sebelumnya Bu Iyam akan ngasih tahu dulu tujuan materinya apa ya. Tujuan materinya mampu menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari bacaan. Berarti sudah ketahuan ya, kita akan membahas tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Next. Nah, apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pendukung? Nah, ada yang sudah tahu, pasti kalian sering mendengar ya, gagasan pokok apa, gagasan pendukung apa. Nah, secara umum, paragraf dibentuk oleh dua unsur, yaitu gagasan pokok atau disebut juga ide pokok. Banyak istilahnya ya, gagasan pokok itu ada ide pokok, ada topik utama, kemudian ada kesimpulan. Nah, itu istilahnya sama itu. Kemudian serta gagasan pendukung. Berarti setiap paragraf itu dibentuk oleh dua unsur. Unsur pertama ada gagasan pokoknya atau ide pokok. Unsur yang kedua ada gagasan pendukung. Next. Selanjutnya, apa itu gagasan pokok? Nah, gagasan pokok adalah gagasan yang menjadi dasar pengembang sebuah paragraf. Gagasan pokok ini terdapat dalam kalimat utama yang letaknya biasa di awal, di akhir, atau di tengah paragraf. Dalam satu paragraf hanya ada satu gagasan pokok. Ingat, kemarin kan Bu Iyam sudah menjelaskan tentang paragraf. Di paragraf Bu Iyam sudah menyinggung, dalam satu paragraf itu hanya ada satu gagasan pokok. Nah, sekarang dijelaskan ya, gagasan pokok itu seperti apa. Berarti gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Ingat, gagasan pokok itu terdapat dalam kalimat utama. Yang letaknya itu biasanya dia adanya itu di awal, bisa di akhir, bahkan di tengah-tengah paragraf. Lanjut. Kemudian, bagaimana Bu cara menentukan gagasan pokok? Nah, sebetulnya banyak ya cara-cara menentukan gagasan pokok, tapi Bu Iyam kasih tahu 3 cara saja, karena 3 cara ini sudah mewakili semuanya. Yang pertama, cara menentukan gagasan pokok itu tahap pertama kalian membaca teks bacaan dengan seksama dan cermat. Ingat, yang pertama itu kalian harus membaca teks bacaan dengan seksama dan cermat. Berarti intinya kalian tidak boleh malas membaca, ya. Karena kalau sudah malas membaca, malas juga untuk memahami, ya. Akhirnya apa yang diceritakan, kalian bertanya-tanya sendiri apa yang kalian baca. Jadi intinya setelah dibaca kalian harus dipahami gitu. Apa sih cerita ini gitu, menceritakan tentang apa. Selanjutnya yang kedua, setelah kalian membaca teks bacaan dengan seksama dan cermat, langkah keduanya itu kalian cari kalimat utamanya, mencari kalimat utama dari bacaan yang diberikan. Nah, setelah kalian membaca sebuah teks, kalian cari kalimat utamanya mana. Teks itu membicarakan tentang apa? Nah, kemudian baru kalian tandai informasi pentingnya sesuai dengan bahasan pada kalimat utama tersebut. Sama kalian ditandai kalimat utamanya itu membahas tentang apa. Kemudian Bu Iyam punya contoh teksnya nih. Nah, Bu Iyam kasih 2 paragraf dulu ya. Nah, judulnya berlibur ke kebun binatang. Bu Iyam kasih tanda
Ini paragraf pertama dikasih tanda angka 1, paragraf kedua dikasih tanda angka 2 ya. Nah, paragraf pertama, akhirnya hari ini tiba. Hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Aku bangun pagi-pagi sekali, kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Sebelum pergi, kami sarapan terlebih dahulu. Itu adalah paragraf pertama. Nah, sudah ada ciri-cirinya ya. Kemarin paragraf itu harus menjorok ke depan gitu. Kalau di komputer itu spasinya 5 spasi ya. Kemudian paragraf kedua. Pukul 7 kami berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Nah, tadi cara menentukan gagasan pokok itu kita cari dulu di paragraf tersebut intinya menceritakan tentang apa. Itu. Nah, paragraf yang ke-1 nih. Paragraf yang ke-1 menurut kalian tentang apa? Betul. Berarti tentang hari ini akunya tidak keketik nih. Hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Nah, itu berarti gagasan utamanya, kalimat utamanya itu. Karena gagasan utama itu biasanya terletak pada kalimat utama. Intinya menceritakan tentang apa, membicarakan tentang apa. Begitu. Nah, lihat lagi paragraf yang kedua. Paragraf kedua kira-kira gagasan pokoknya apa? Coba, ada yang sudah tahu? Betul. Nah, gagasan pokoknya di paragraf yang kedua ada pukul 7 kami berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Nah, ini dia gagasan pokoknya di paragraf kedua. Itu. Ingat, gagasan pokok itu biasanya terdapat pada kalimat utama atau bisa disebut dengan ide pokok, topik utama, membicarakan tentang apa. Itu. Paham ya tentang gagasan pokok. Selanjutnya, selain gagasan pokok ada gagasan pendukung. Tadi akan ada 2 unsur. Dalam satu paragraf itu ada gagasan pokok dan ada juga gagasan pendukung. Apa itu gagasan pendukung? Gagasan pendukung merupakan gagasan penjelas yang menjelaskan dan menegaskan gagasan utama. Gagasan utama itu gagasan pokok ya. Biasanya dinyatakan dalam beberapa kalimat. Kalau misalnya gagasan pokok itu biasanya dinyatakan dalam satu kalimat, hanya satu kalimat. Karena gagasan pokok itu hanya satu dalam satu paragraf itu. Maksudnya hanya satu kalimat. Tetapi kalau gagasan penjelas itu biasanya beberapa kalimat. Contohnya, Bu Iyam kasih lagi contoh teks yang tadi biar kalian bisa membedakan ya. Mana gagasan pokoknya, mana gagasan penjelasnya. Nah, di paragraf yang pertama, tadi kan sudah ketemu ya gagasan pokoknya. Hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang. Nah, ini kalian tadi sudah menemukan ya di paragraf yang pertama, itu gagasan pokoknya. Sedangkan gagasan penjelasnya yang mana, Bu? Nah, gagasan penjelasnya itu berarti menjelaskan tentang gagasan pokok, menjelaskan tentang kalimat utama. Nah, coba. Betul. Nah, gagasan penjelasnya itu, aku bangun pagi-pagi sekali, kemudian membantu ibu mempersiapkan perlengkapan yang akan dibawa. Kemudian sebelum pergi kami sarapan terlebih dahulu. Nah, itu kalimat penjelasnya atau gagasan penjelasnya. Dia menjelaskan tentang gagasan pokok ini. Menjelaskan tentang hari ini aku dan keluargaku akan pergi ke kebun binatang Ragunan. Dijelaskan oleh kalimat selanjutnya, aku bangun pagi-pagi sekali.
Begitu. Nah, yang kedua, sudah ketemu gagasan penjelasnya? Betul. Yang kedua, tadi kan gagasan pokoknya itu pukul 7 kami berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Berarti gagasan penjelasnya, kami pergi ke kebun binatang menaiki mobil ayahku. Ayah dan ibuku duduk di depan, sedangkan aku dan kakakku duduk di belakang. Itu menjelaskan tentang gagasan pokok. Nah, dia menjelaskan kalimat yang selanjutnya itu, kalimat kedua dan kalimat ketiga itu menjelaskan tentang kalimat yang pertama tadi. Ya, tentang gagasan pokok tadi. Berarti di paragraf kedua itu dia menjelaskan bahwa dia berangkat menuju kebun binatang. Dia jam 7 itu dia berangkat menuju kebun binatang Ragunan. Nah, dijelaskanlah di kalimat kedua, kami pergi ke kebun binatang menaiki apa? Dijelaskan. Kemudian bagaimana gitu peristiwa, bagaimana di dalam mobil itu, posisinya seperti apa, dijelaskan lagi. Begitu. Mengerti? Apakah kalian bisa membedakan sekarang mana gagasan pokok dan mana gagasan penjelas? Mudah-mudahan kalian bisa membedakan ya setelah mendengar materi dari Bu Iyam. Mungkin hanya itu saja penjelasan materi dari Bu Iyam. Mudah-mudahan kalian mengerti dan mudah-mudahan semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.